sedikit saja, tentang apa ya namanya, ya pidato kebudayaan begitulah ya kalau boleh menyebutnya demikian. Jadi, ketika saya mendapat undangan, saya kemudian ter termenung, terenyuh gitu ya, bahwa masalah pendidikan itu ternyata adalah masalah semua bersama, adalah tanggung jawab kita semua bersama. Jadi senang sekali teman-teman Latin mengambil inisiatif ini untuk turut membentuk generasi muda Indonesia. Mmm, Hari ini saya bicara sedikit ya, 10 menit yang ke depan saya akan bicara tentang bagaimana saya melihat Sesore ini sebagai sebuah personal journey. Jadi personal journey dari lulusan-lulusan Sesore sebanyak berapa tadi, 94 mungkin ya, batch pertama, batch kedua. Dan, saya mendengar juga dari teman-teman Latin, katanya harapannya adalah melahirkan systemic leadership ya, kepemimpinan yang memahami, apa ya, kepemimpinan yang sistemik, tetapi sekaligus saya juga berpikir, ini, mengajak kita juga untuk berpikir apa ini sistem ya. System thinking maupun bagaimana menjadi sistemik di dalam pengembangan, nilai-nilai yang harus kita emban bersama sebagai manusia. Jadi hari ini saya akan bicara sedikit tentang ilmu pengetahuan dan peradaban, dan juga berbicara tentang complexity dan keadilan. Monggo berikutnya kalau saya boleh minta slide selanjutnya. Kita semua sudah tahu di mana posisi kita saat ini ya, dengan, eee, atmosferik karbon yang makin meningkat ya, perubahan iklim dan sampah di mana-mana, tetapi pada saat yang sama teknologi itu sebenarnya sudah sangat berkembang, sehingga bisa dikatakan katanya teknologi akan selalu menghasilkan solusi. Berikutnya, mmm, kalau kita lihat ya, eh, apakah apa sebetulnya yang terjadi sekarang gitu ya, dengan segala kemajuan teknologi yang ada saat ini, where are we now? Di mana kita sebetulnya saat ini? Dengan berbagai macam perkembangan sains dan teknologi, saat ini kita melihat ya, bahwa sebetulnya pada manusia ya, himpunan pengetahuan yang kita miliki ini tidak pernah selesai tuntas. Karena dunia manusia merupakan kenyataan yang senantiasa menganga dan terbuka untuk penjelajahan lebih lanjut. Itu adalah manusia. Kita dilahirkan untuk selalu menjadi curious, selalu bertanya, dan selalu mencari jawaban atas pertanyaan. Itu sebabnya kenapa pengetahuan itu tidak pernah tuntas. Akan selalu bertanya dan mencari. Penjelajahan yang tak kunjung berakhir inilah yang kemudian meningkatkan pengetahuan manusia sampai pada perwujudannya sebagai ilmu. Jadi ilmu itu lahir dari budaya, ilmu itu lahir karena ada penjelajahan-penjelajahan terhadap pengetahuan yang senantiasa berkembang. Berikutnya, mmm, saat ini kita hidup dalam dunia yang semakin kompleks ya, dan kita melihat ya, permasalahan kehidupan itu sekarang sering disebut sebagai wicked problem. Jadi persoalan yang udah bundet, ruwet, saling berkelindan, susah diurai, sehingga kita seringkali tidak tahu bagaimana mencari solusi atas permasalahan kita. Penguasaan ilmu menjadikan manusia ini sebetulnya sanggup melakukan rekayasa terhadap alam demi kepentingan hidupnya. Kepentingan ini bukan hanya terkait pada kebutuhan atau needs untuk bertahan hidup, tetapi sebetulnya untuk mencapai berbagai keinginan atau wants yang nyaris mekar, tak kenal batas. Itu adalah permasalahan kita saat ini. Keinginan yang tidak ada hentinya, yang kemudian menyebabkan destruktif yang banyak kita lihat saat ini. Wicked problem ini sendiri adalah masalah yang sangat kompleks, ya, yang tidak bisa didefinisikan secara utuh, di mana para pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan pandangannya masing-masing sebagai permasalahan yang dihadapi dan solusi yang harus diambil. Sehingga sebetulnya tidak ada final solution. Bahkan seringkali kita lihat solusi yang ada akan melahirkan permasalahan yang baru. Sehingga solusi yang ada seringkali adalah solusi yang terbatas dalam konteks ruang dan dalam konteks waktu. Berikutnya.
Nah, Thomas Reuther mengatakan bahwa sebetulnya krisis yang kita alami saat ini itu sebetulnya bukan krisis ekologis, yang justru tidak bisa dijawab dengan solusi teknologi. Thomas Reuther menekankan adanya bahwa saat ini krisis kita adalah problema masyarakat yang memerlukan solusi budaya, bukan solusi teknologis. Penyebabnya kenapa? Karena kehidupan modern kita, ya, yang ecologically unsustainable dan socially juga unsustainable. Dan solusinya kita sebetulnya tahu, ya, dengan berkembangnya zaman, ya, kita sudah melihat bahwa sebetulnya sudah banyak cultural artifact, sisa-sisa budaya dari masa lalu yang sebetulnya masih bisa dipakai untuk saat ini. Jadi kita melihat ada kearifan tradisional, nilai-nilai kearifan tradisional yang pernah ada, yang kemudian sekarang menghilang, kita menggantikannya dengan nilai-nilai budaya baru yang lebih konsumtif, eksploitatif, tapi itu sebetulnya adalah perbuatan-perbuatan kita sendiri, decision-decision manusia sendiri yang kita bisa ubah. Ya. Jadi kita bisa mengubah dan itu memerlukan cultural solution. Nah, Thomas Reuther mengatakan sesuatu yang menarik. Apa yang menghalangi kita untuk mendapatkan solusi budaya tersebut? Dia mengatakan saat ini kita telah mengalami disorientasi spiritual atau spiritual disorientation karena kita sekarang lebih dikuasai oleh scientific materialism, modernism, liberal individual humanism, kapitalisme, reckless technological innovation dan industrialisasi. Ini luar biasa nih beliau ya. Jadi inovasi tadi disampaikan oleh Mas Dani penting sekali untuk selalu menemukan inovasi baru, tetapi inovasi apa itu penting. Karena jangan sampai inovasi yang justru menyebabkan adanya kerusakan yang makin parah. Berikutnya, seorang ahli evolutionary biologist, ahli semut bernama E.O. Wilson, menyebutkan krisis tadi dengan bahasa yang lebih sederhana. Bahasanya sangat sederhana sehingga saya kutip di sini. Dan dia mengatakan bahwa permasalahan kemanusiaan saat ini sebetulnya hanya terdiri dari 3, yaitu kita memiliki emosi seperti emosi di zaman batu. Jadi we have Paleolithic emotion, medieval institutions, and God-like technology. Jadi emosi kita saat ini di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sudah demikian besar, ternyata emosi kita tuh masih emosi zaman batu, di mana kita berpikir tentang bagaimana menang sendiri, mengalahkan orang lain, gitu ya, hidup sendiri menjadi dominan, menyerang desa-desa yang lain untuk kepentingan sendiri. Jadi emosi kita masih emosi zaman batu, institusi yang kita miliki masih institusi abad pertengahan, abad 1700 begitu ya, 1800, tetapi teknologi kita sudah teknologi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan terjadi dengan masa depan dengan situasi seperti ini? E.O. Wilson mengatakan situasi saat ini sangat bahaya karena kita sudah menghadapi krisis secara menyeluruh. Berikutnya. Next. Oke. Sehingga ini adalah quote dari kesayangan saya, seorang poet yang bernama Rumi. Life is a balance of holding on and letting go. Jadi hidup itu sebetulnya merupakan keseimbangan antara memegang dan melepas. Apa yang harus kita pegang dan apa yang harus kita lepas? Pertanyaan besar. Berikutnya. Nah, ini tadi untuk mengutip Thomas Reuther kembali. Jadi saat ini prinsip yang dipegang oleh modernitas itu adalah adanya scientific humanism. Ya. Jadi scientific humanism ini mengasumsikan bahwa manusia itu harus berkompetisi dan harus mendominasi seperti yang tadi saya katakan. Dan kemudian kita juga dikuasai oleh naif Darwinism, ya, yang mengasumsikan secara salah, ya, bahwa economic interaction itu harus didasarkan atas
kompetisi antara individu untuk memaksimalkan keuntungannya mereka. Nah, dia mengatakan ini adalah prinsip modernitas yang membawa kita kepada kekacauan kehidupan saat ini. Padahal sejarah menunjukkan bahwa sebetulnya manusia tuh dari dulu tuh sudah bisa juga mengembangkan kolaborasi, kerjasama, gotong royong. Dan di alam kita juga bisa melihat kompetisi yang terjadi di alam itu sebetulnya menghasilkan evolutionary diversification. Jadi ketika ada kompetisi, akhirnya kemudian masing-masing terjadi spesiasi, membentuk diversity, itu terjadi supaya tidak berkompetisi. Jadi ada sesuatu false pemahaman terhadap Darwinism yang kemudian diterjemahkan ke dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Jadi kita sekarang hidup dalam dunia scientific humanism yang mengasumsikan hal-hal yang salah menurut Thomas Reiter. Itu sebabnya kita harus belajar apa yang harus kita lepas dan apa yang harus kita pegang. Sesuai Rumi katakan tadi. Berikutnya. Nah, jadi pesan kehidupannya adalah apa yang harus kita lepas. Kita harus mampu untuk learn to unlearn. Jadi apa yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin yang salah itu harus kita lepas. Di antaranya kompetisi itu harus kita lepas menjadi kolaborasi. Berikutnya, interconnectedness. Kita harus memahami bahwa bagaimanapun hubungan antara semua organisme di dunia ini, kita sangat terkoneksi, bahkan bukan koneksi kita kepada dunia, koneksi kita kepada alam raya itu juga patut menjadi renungan kita sendiri. Apakah kita semua tahu bahwa hubungan kedekatan kita dengan alam itu, alam raya begitu dekat dengan the universe. Ketika jantung kita berdetak karena adanya darah yang mengalir. Darah mengalir itu mengandung oksigen dan oksigen bisa ada karena ada hemoglobin. Hemoglobin itu mengandung zat besi. Zat besinya datang dari mana? Dari the universe. Jadi kita itu adalah bagian dari alam dan kita sering lupa karena kita punya teknologi yang menyebabkan kita merasa kita bisa menguasai alam. Padahal bagian dari alam raya ada di dalam diri kita. Dan our breath, our out breath and our in breath itu sangat terkait dengan tanaman. CO2, O2 dari tanaman itu kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita di mana kita juga mengeluarkan CO2 dan O2. Interconnectedness. The mind, our mind, consciousness. Kita berpikir, kita bertanya dari mana pikiran kita datang, kemudian kita melihat the universe. Jadi antara the universe, human, dan semua organisme yang ada, adanya interconnectedness yang itu kemudian harus kita pahami kembali. Yang sebetulnya sudah kita pahami di zaman-zaman dulu sebelum zaman pencerahan. Berikutnya. Nah, complexity itu lahir karena masing-masing orang memiliki persepsi yang berbeda. Understanding different perception itu penting di dalam memahami complexity. Seperti gambar di sini, ketika ini adalah gambar yang diambil dari sebuah kuil di India, ya. Dan kalau Anda melihat, mungkin ini bisa menjadi elephant, gajah, atau ini menjadi kerbau. Mana yang benar, gajah atau kerbau? That is what we call as different perception. Dan complexity sebetulnya mengarahkan kita untuk memahami adanya multi-level reality. Jadi realitas yang ada itu ternyata bukan hanya satu realitas. Tetapi ada multiple reality dalam konteks waktu, dalam konteks ruang, yang saling berkelindan dan yang membuat kita menjadi manusia yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Understanding complexity, understanding different perception, itu menjadi penting di dalam kita memahami masa depan yang semakin semakin kompleks ya, apalagi dengan adanya metaverse ya. Metaverse itu mengajak kita untuk berpikir lebih jauh tentang realita. Mana realita yang benar atau realita yang metaverse? Ya, mana yang benar? Jangan-jangan di masa yang akan datang memang multiple reality itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Mungkinkah ada realita yang dapat dibedah oleh manusia yang sebelumnya tidak kita ketahui? Ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kaum filosofer dan juga kaum fisikawan ya.
sehingga mereka banyak berbicara tentang consciousness and reality. Berikutnya. Nah, pada akhirnya mind, the palette of being. Jadi bagaimana pemikiran itu merupakan sebuah warna dari manusia itu sendiri. Kita semua lahir dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada sebelum kita lahir. Jadi kita ada karena orang tua kita sudah ada, orang tua kita sudah ada karena nenek sudah ada dan sebagainya. Dan tiap generasi itu membawa pengalamannya sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai manusia di abad ini dan manusia yang akan menentukan masa depan, kita bisa mempengaruhi kehidupan saat ini untuk masa depan. Kita bisa memberikan warna tambahan kepada kehidupan yang sudah diwarnai oleh pengetahuan-pengetahuan yang sudah lahir di zaman orang tua dan nenek moyang kita. Masyarakat zaman dahulu sudah sangat memahami interconnectedness and the spirituality antara nature and human. Science yang berkembang di abad ke-18 dan selanjutnya mengajari kita untuk lebih memahami apa hubungan antara matter, energy, life. Ya. Harapannya spirituality, interconnectedness, dan science ini sebetulnya bisa saling berkelindan membentuk peradaban yang lebih arif. Tetapi patut kita selalu ingat bahwa seringkali the actual meaning of life is not within the scope of our understanding. Tetap ada misteri dalam kehidupan yang harus kita hargai sebagai sebuah misteri. Berikutnya. Sehingga bagi para lulusan-lulusan yang graduate hari ini, penting untuk selalu bisa reflektif. Reconsider your core value. Pahami apa nilai-nilai mendasar yang Anda pegang. Be something different when necessary. Jadi kalau perlu, jadilah sesuatu pembeda. Jangan takut untuk berbeda. Be something different rather than just do something different. Jadi bukan hanya berbuat, tapi jadilah. Beranilah untuk masuk kepada the unknown, explore kepada ketidaktahuan. Tetapi selalu ingat, be aware and question your own attitudes, the thought process, the value, the assumption, the prejudice, and habitual action. Jadi ketika banyak berkembang teknologi baru, kemudian ada teknologi AI, blockchain, dan kemudian kita terkesima dengan semua itu, always be aware. Hati-hati, jangan lupakan thought process yang ada di dalamnya. Tanyakan asumsi-asumsi yang dipakai dalam perkembangan teknologi itu. Dan berpeganglah kepada value, supaya kita tidak hilang di tengah perkembangan teknologi. Terakhir, silahkan. Manusia dan perjalanannya. Keunggulan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab makin menjulang oleh ketekunannya memantau berbagai gejala dan peristiwa seantero alamnya. Konsekuensinya, manusia tidak lagi menemukan kenyataan sebagai sesuatu yang selesai, melainkan sebagai peluang yang membuka berbagai kemungkinan. Bagi manusia, setiap kenyataan mengisyaratkan adanya kemungkinan. Transendensi manusia terhadap kenyataan yang ditemuinya sebagai pembuka penjelajahan jiwa dan pikiran merupakan kemampuannya yang paling mendasari perkembangan pengetahuannya. Berikutnya. The Island of Knowledge mengatakan, ketika pengetahuan kita makin besar, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Karena di tengah-tengah pengetahuan yang semakin berkembang itu, batas-batas antara apa yang tidak kita ketahui dengan yang kita ketahui semakin luas. Jadi para graduation class, Anda sudah banyak belajar di sini dari sore, pengetahuan Anda semakin luas, tetapi jangan lupa, sebetulnya Anda semakin banyak tidak tahu. Itu penting agar Anda selalu menjadi humble
menjadi selalu belajar karena belajar itu tidak pernah berhenti. Slide terakhir, hear the passage into silence and be that. Dari Rumi yang maksudnya mengatakan di tengah-tengah hingar-bingar perkembangan pengetahuan, sosial media, tarik-menarik antara berbagai kepentingan, jangan lupa selalu temukanlah keheningan di dalam diri sendiri. Di tengah keheningan, ketika mendengarkan hati nurani, di situ akan terjelma sebuah keseimbangan dan rasa cinta pada kehidupan. Terima kasih untuk kesempatannya.